Sirat. Halo, perkenalkan nama saya Giska Putra Dunia. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi di Universitas Brawijaya. Saya menderita toksoplasma yang menyebabkan saya mengalami gangguan pada mata atau yang biasa dikenal dengan low vision. Low vision ini termasuk dalam tunanetra, tetapi bedanya low vision ini masih bisa melihat cahaya, masih bisa melihat objek. Saya terserang toksoplasma sejak kelas 1 SMA di tahun. Pada saat itu saya ditawarkan cuti dari pihak sekolah karena saya tetap sekolah. Saya beranggapan bahwa penyakit ini adalah penyakit yang ringan, dapat disembuhkan dalam waktu yang singkat. Tetapi setelah saya berobat lama, pertama saya berobat di rumah sakit di Garut, lalu setelah itu saya dirujuk ke rumah sakit di Cendo karena jadi dokter yang terakhir di Garut mengatakan bahwa mata kiri saya itu nggak bisa diapa-apain lagi. Dan upayaku tahu diri tak selamanya Dari situ saya udah tahan nangis di depan orang tua saya, di depan rumah saya. Yang saya nyangka ini nggak apa-apa, ternyata justru malah parah gitu. Setelah itu saya dirujuk ke rumah sakit mata di Cicendo, Bandung. Di situ saya berobat kurang lebih selama 7 bulan dan saya berobat setiap 2 minggu sekali. Dan 2 minggu sekali itu adalah waktu yang benar-benar saya tunggu gitu. Saya pengen cepat-cepat sembuh, mata saya ingin kembali normal gitu. Tapi setelah akhir-akhir pemeriksaan, dokternya pun bilang gitu, nggak bakalan bisa berubah, nggak bakalan bisa kayak orang normal lainnya juga, bakalan kayak gini terus. Terus dari situ saya langsung nangis, tapi saya nggak pernah kasih lihat gitu sama orang tua saya kalau saya sakit ini tuh masih banyak orang yang nggak ngerti. Telah lama ku bertahan demi cinta, wujudkan sebuah harapan. Namun ku rasa cukup ku menunggu, semua rasa telah hilang. Sekarang aku tersadar, cinta yang ku tunggu tak kunjung datang. Apalah arti aku menunggu bila Apabila saya belajar, saya hanya mengandalkan pendengaran saya. Dari situ pada saat kelas 12, saya tuh dari kelas 1 SMA tuh pengen banget foto saya dipajang di depan sekolah karena yang punya prestasi tertinggi dipajang di depan sekolah. Jadi saya pengen foto saya dipajang di situ. Karena saya nggak tahu kan prestasi apa yang bisa saya kasih. Di sini saya ada foto fokus mata saya. Ini adalah foto fokus mata saya. Ini adalah mata kiri saya. Ini yang menghalangi di mata kiri saya di bagian makula. Dan ini adalah yang menghalangi di bagian mata kanan saya. Ini adalah foto fundus pada saat mengalami inflamasi. Ini mata kiri dan ini mata kanan. Dan ini pun sama. Ini mata kiri, ini mata kanan. Jadi perbedaannya saya dengan teman-teman mungkin yang menggunakan kacamata atau misalnya yang masih bisa dibantu dengan kacamata, saya tidak bisa melihat objek yang ingin saya tuju gitu. Jadi objek yang ingin saya tuju itu justru itu yang nggak kelihatan. Jadi ada yang menghalangi di bagian yaitu di bagian makula. Pada saat kelas 12, tepatnya tahun 2012, saya menjadi juara 1 lomba esai tingkat nasional dan akhirnya cita-cita saya untuk foto saya dipajang di situ pun terlaksana. Dari situ saya berpikir nggak apa-apa lah, saya nggak usah lanjutin kuliah, toh saya bisa memberikan prestasi tertinggi gitu yang saya bisa. Tapi di situ dari pihak sekolah meminta saya untuk menjadi pemateri pada saat seminar pelajar dan dua abad yang diselenggarakan oleh Universitas Kabupaten Garut. Saya mengiyakan, tapi di situ saya nggak tahu kan materi yang saya harus bawakan itu apa. Materinya itu adalah membentuk cita dan asa memasuki perguruan tinggi favorit di Indonesia. Dari situ saya bingung. Bingungnya adalah saya sendiri nggak pengen gitu melanjutin kuliah karena kondisi ini gitu. Saya berpikir dulu ketika
setelah kuliah saya masuk di Universitas Brawijaya, diwadahi oleh satu badan yang namanya PSLD atau Pusat Studi Tunai dan Disabilitas. Di situ saya masuk jalur SBMPTN. Jalur SBMPTN itu saya nggak tahu ada jalur seperti ini PSLD ini. Lalu situ saya pada saat krisis center mengatakan kepada panitia penyelenggara PK2 Maba, saya bilang kalau saya sakit kelas bela saya. Itu mereka langsung nanya itu sakit apa deh, saya jelasin akhirnya saya bilang, saya nanya gitu, kalau misalnya di sini yang sakit yang tunarungu itu gimana ya belajarnya. Nah itu ada volunteer, ada pendamping. Nah akhirnya saya bilang saya butuh pendamping. Setelah itu saya bilang saya lapor ke PSLD dan akhirnya besoknya saya dikasih pendamping gitu. Jadi pendamping ini di kelas saya fungsinya untuk membacakan tulisan yang ada di papan tulis, lalu membantu saya dalam menulis materi yang ada di kelas gitu. Selain itu apabila tidak ada volunteer, saya sekarang terbantu karena ada alat ini. Di sini saya ingin mengajak kepada teman-teman semua, entah itu yang low vision ataupun yang tunanetra. Di sini kita nggak perlu malu dengan kondisi yang kita alami saat ini, karena ini bukan menghalang bagi kita untuk berkarya gitu, bukan menghalang kita meraih prestasi gitu. Jadi saya sakit toksoplasma ini justru menjadi cambuk kecil bagi saya untuk mengukir prestasi, untuk memberikan prestasi yang tertinggi. Di sini banyak teman-teman saya yang nggak tahu kalau saya low vision karena kelihatannya normal, karena ini kenanya bukan di bagian retina dan ini kenanya di bagian syaraf mata, bagian makula. Banyak orang yang nggak ngerti sama kondisi saya karena kelihatannya normal gitu. Saya sering ngeluh sama diri saya sendiri, kenapa gitu penyakit ini tuh bisa kena sama saya gitu. Tokso itu kan 70%-nya kan ada di kucing, sementara saya nggak suka binatang, saya nggak suka makanan-makanan mentah. Jadi pasti bertanya-tanya gitu, kenapa harus kena yang saya, emang apa salah saya gitu, kenapa ini harus kena saya. Dengan kondisi seperti ini itu jujur membuat saya kesulitan dalam menjalani pada awal-awal. Yang tadinya saya cita-citanya mau ini tujuan saya, mau ini harus cancel karena adanya penyakit ini gitu. Dulu pada saat saya berobat di Cicendo setiap 2 minggu sekali, saya tuh berharap waktu 2 minggu sekali itu yang saya nantikan, soalnya saya berharap